Haleluya, puji Tuhan. Selamat malam dan salam sejahtera di dalam cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur, terima kasih kalau Tuhan masih percaya kepada kita pada minggu malam ini, dalam minggu yang terakhir di bulan November. Karena minggu depan sudah bukan November lagi, minggu depan sudah masuk di minggu pertama bulan Desember. Kita bersyukur semua karena anugerah Tuhan. Biar makin hari dengan berjalannya waktu, demikian rohani kita melangkah ke depan, makin dalam dengan Yesus, makin cinta Tuhan Yesus. Tempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Tempatkan Tuhan sebagai sentral pusat di dalam kehidupan kita. Sebab kita berasal dari Tuhan. Nafas yang kita hidup, oksigen Tuhan yang ciptakan. CO2, karbon dioksida yang kita keluarkan juga Tuhan ciptakan. Seluruhnya ada berasal dari Tuhan. Mari kita datang kepada Yesus. Saya Pastor Yakub Rahmat akan menyanyikan sebuah pujian dalam buku Tabernakel Glory nomor 47. Datang sekarang pada sobat setia. Kepada malam hari ini kita baca dalam Injil Matius pasal 11 ayat 1 sampai 19. Itu bicara tentang Yesus, pelayanan Yesus yang luar biasa. Saya cinta Tuhan Yesus. Bapak Ibu, mari kita mencinta Tuhan Yesus. Sebab tidak ada pribadi yang lain paling indah dan sempurna dalam kehidupan kita. Hanya Dia, Yesus. Datang sekarang pada sobat setia. Sobat setia itulah Yesus. Dia tunggulah lembu dan manislah. Amin, haleluya. Dia hancurkan ikatan dosaku, amin, haleluya. Dia terima genap yang bebaskan semua dosa kita, amin, haleluya. Ku punya sobat yang setia kekal, amin, haleluya. Dia amat manis dan baik buat saya, amin, haleluya. Buat dosaku Dia pikul sengsara, amin, haleluya. Pikul salib, bebaskan saya genap, amin, haleluya. Datang sekarang pada sobat setia, yaitulah Tuhan Yesus. Dia tunggulah lembu dan manislah. Dia hancurkan semua ikatan dosaku, amin, haleluya. Dia terima genap yang sesalkan dosa, amin. Sobat setia, yaitu Yesus amat sempurna, amin, haleluya. Tolong kamu di setiap susah cemar, amin, haleluya. Suaranya panggil, mari datanglah, amin, haleluya. Tuhan Yesus, Juru Selamatku, amin, haleluya. Mari datanglah kepada Tuhan Yesus, haleluya. Yesus sedang tunggulah lembu dan manislah, Dia lepaskan semua ikatan dosaku, amin, haleluya. Dialah Yesus melepas semua dosaku dari kekal. Dia tinggallah setia, amin, haleluya. Tak pernah Dia tolak orang
setia. Dia sucikan hidupku. Amin, haleluya. Mari datanglah kepada Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Serahkanlah hidupmu hanya kepadanya. Percayalah, Dia sanggup tolong hidup kita. Haleluya. Dialah Tuhan, Raja di atas segala raja. Amin, haleluya. Dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 21 demikian firman Tuhan. Sebab untuk itulah kami dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Pikul salib dan ikutlah Tuhan Yesus. Amin. Mari datanglah hanya kepada Yesus. Amin, haleluya. Dialah Bapa dan Juru Selamatku. Percayalah dan serahkanlah hidupmu kepadanya. Percayalah, Tuhan Yesus tolong kita. Amin, haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan. Amin, haleluya. Segala-galanya yang ada di langit dan di bumi, ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan itu semua berasal daripada-Mu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Amin, haleluya. Dalam tangan pula kekuatan dan kejayaan, dalam tangan mula kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang nyala kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu, Tuhan Yesus, yang sangat ku cintai. Amin, haleluya. Ku mau setia dan taat kepada firman-Nya. Amin, Bapa. Sucikanlah mulutku, Bapa, hatiku, pikiranku. Sebentar kami mau baca firman-Mu. Kami haus akan firman-Mu. Tuntunlah hidupku. Bawalah aku selalu dalam kebenaran-Mu. Terima kasih-Mu, sampai aku masuk ke surga bersama Yesus. Ampuni Bapa semua dosa, kesalahan, kekilafanku. Ampuni ya Bapa. Sebentar kami mau bacakan firman Tuhan. Kusiapkan hatiku untuk firman-Mu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Kita bersyukur semua karena anugerah Tuhan. Kalau bisa dipelihara kita, kita bisa hidup sampai detik ini semua karena anugerah Tuhan. Bukan karena kehebatan kita, bukan karena kekuatan kita, bukan karena kebaikan kita. Tidak bisa. Semua karena anugerah Tuhan yang luar biasa. Saya selalu ingat cintanya Tuhan Yesus senantiasa mengalir dalam kehidupan kita.
Sungguh oleh karena itu mari kita mau cinta Tuhan. Makin hari kita makin bertambah. Saya tidak pernah bosan selalu berkata, mari cinta Yesus, cinta Yesus. Itu terucap dari mulut dan Tuhan lihat. Setiap tutur kata yang kita sampaikan, Tuhan lihat yang keluar isi hati kita. Karena Tuhan berfirman dalam 1 Petrus 2:21, sebab itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun sudah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejak daripada Tuhan Yesus Kristus. Jejak apa yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita? Jejak cinta kasih. Ya, ada 5 poin. Cinta kasih. Kita mau cinta Tuhan. Selalu saya katakan ada 5 poin. Ya, 5 angka keselamatan. Luka Tuhanis ada 5. Kepala waktu Tuhan dikasih mahkota duri keluar darah, saudara. Ya, tangan kedua belah tangan Tuhan kena paku. Ya, ketiga lambung Yesus, Yohanes 19 ayat 34. Dan punggung Yesus dicambuk, saudara. Ya, karena tradisi Yahudi, kalau orang terkutuk disalib itu harus dicambuk, saudara. Ya, dan kelima kaki Tuhan Yesus keluar dengan darah. Bukti nyata melalui pengorbanan Tuhan Yesus, ya, yaitu jejak Tuhan Yesus penuh dengan cinta kasih. Kedua, jejak Yesus tentang ketaatan. Dia dalam Filipi pasal 2 ayat 8, Yesus taat sampai mati di atas kayu salib. Dan ketiga, jejak Yesus sifat rendah hati. Mari kita mau rendah hati seperti Yesus rendah hati. Dalam Matius 19 ayat 29, mari belajar kepadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Dan yang keempat, sifat yang mulia dari Tuhan, setia. Dalam 2 Timotius 2:13, Yesus setia. Dan yang kelima, Yesus adalah hidup di dalam kebenaran, adalah jalan kebenaran. Dia adalah sumber kebenaran dan hidup di dalam kekudusan. 5 itu kebenaran, kekudusan. Mari kita mau hidup benar, menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Sebab tanpa kekudusan orang tidak bisa berjumpa dengan Tuhan, karena dia maha kudus, maha mulia. Kalau Bapak Ibu baca dalam Wahyu 21:27, di surga tidak ada barang yang najis. Di dalamnya ada kebenaran, ada damai sejahtera, dan ada sukacita oleh Roh Kudus. Amin. Mari kembali kepada firman Tuhan. Saya selalu cinta Tuhan Yesus, ngomong terus firman Tuhan, supaya mulut kita senantiasa memberitakan kabar tentang kebenaran dari Tuhan Yesus. Mari puji Tuhan, kita sekarang baca Injil Matius pasal 11 ayat 1 sampai 19. Demikian firman Tuhan. Setelah Yesus selesai berpesan kepada kedua belas muridnya, pergilah ia dari sana untuk mengajar dan memberitakan Injil di dalam kota-kota mereka. Yesus menjadi contoh teladan. Yesus bukan hanya memerintah, tapi Yesus menjadi contoh teladan. Lihat ini. Yesus selesai berpesan kepada kedua muridnya. Yesus pergi untuk mengajar, juga memberitakan Injil, saudara. Bukan Yesus diam-diam saja, saudara. Tapi tidak, Yesus juga bekerja. Dia melayani pekerjaan Tuhan. Beritakan Injil. Injil artinya kabar baik, saudara. Ya, demikian saya, Bapak Ibu, mari beritakan Injil. Selagi Tuhan berikan kesehatan buat kita, mari kita mau tiru jejak Yesus. Apa yang Tuhan nyatakan, apa yang Tuhan lakukan, mari kita ikuti jejak Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh. Terus di ayat yang kedua, di dalam penjara Yohanes mendengar tentang pekerjaan Kristus. Ini Yohanes Pembaptis, saudara. Karena kasihan yang Pembaptis, semuanya keterangan berita tentang kebenaran, saudara. Kalau kita lihat ini, ya, di penjara oleh siapa? Raja Herodes, saudara. Ya, dalam Matius pasal 14 ayat 3 saya membaca. Matius pasal 14 ayat 3. Demikian firman Tuhan. Sebab memang Herodes telah menyuruh menangkap Yohanes, membelenggunya dan memenjarakannya, berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus, saudaranya. Karena Herodes terlalu berani menyatakan kebenaran, saudara. Ya, kepada Raja Herodes, ya, saudara nanti bisa baca dalam Injil Matius dari pasal 1 sampai 12. Sehingga Yohanes di penjaraannya dipancung, dipotong, saudara, karena tentang kebenaran. Jadi Yohanes ini, dia mendengar berita tentang Yesus di penjara, ya. Dia cinta Tuhan Yesus. Dan apa, saudara? Kalau kita baca, Yohanes sudah ngomong di dalam Injil Yohanes, saudara. Yohanes Pembaptis, ya. Dia bicara demikian, ya. Kalau kita bicara dalam Yohanes pasal 1, ya, Tuhan Yesus, Yohanes Pembaptis itu ngomong, saudara, ya, tentang Yesus. Demikian firman Tuhan. Saya mau baca, ya, Injil Lukas, bukan di Lukas, mulut saya kadang-kadang salah, saudara. Dalam Yohanes pasal 1, saudara, ya, saya mau baca dari ayat 29.
Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dialah yang kumaksud ketika aku katakan, kemudian daripada aku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Yohanes Pembaptis sudah mengenal berita tentang Yesus dan mengatakan tentang Tuhan Yesus. Dia juru selamat, dia penebus umat manusia yang berdosa. Terus berikutnya saudara, Yesus menjawab mereka, pergilah dan katakan kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Amin. Berbahagia kita sudah terima Tuhan Yesus. Berbahagia kita karena di dalam Dia yang sakit disembuhkan. Semua orang sakit disembuhkan. Dan ada damai sejahtera di dalam Yesus. Terus berikutnya, setelah murid Yohanes pergi, mulai Yesus berbicara kepada orang banyak tentang Yohanes. Untuk apakah kamu pergi ke padang gurun melihat bulu yang digoyangkan angin dan kemari? Atau untuk apakah kamu pergi melihat orang berpakaian halus? Orang berpakaian halus itu tempatnya di istana raja. Jadi untuk apakah kamu pergi melihat nabi benar? Dan aku berkata kepadamu, bahkan lebih daripada nabi, karena tentang dia ada tertulis, lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau, ia akan mempersiapkan jalanmu di hadapanmu. Ini bicara tentang Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis ya diciptakan sama Tuhan untuk memberitakan kabar tentang jalan lurus, dan yaitu hanya di dalam Yesus jalan yang lurus. Karena Yesus berkata dalam Yohanes 14 ayat 6, aku ini jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa tanpa melalui Yesus. Dia satu-satunya jalan. Dan Yohanes 10 pasal 10 ayat 9 dikatakan, akulah pintu. Yesus berkata, akulah pintu. Ya, ini puji Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan kalau kita bisa mengenal kebenaran hanya di dalam Dia, Yesus Kristus. Ayat 11, aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan tidak pernah timbul seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Namun yang terkecil di dalam kerajaan surga lebih besar daripadanya. Dan ini bicara tentang Yohanes Pembaptis. Karena apa dikatakan tidak pernah tampil seorang perempuan yang lebih besar Yohanes Pembaptis? Karena Yohanes Pembaptis, ya, berani dia melakukan bicara tentang kebenaran, tentang kerajaan Allah sudah dekat. Kalau sudah baca dalam Matius pasal 32, dikatakan Yohanes Pembaptis tentang pertobatan. Banyak orang-orang ditempel oleh ini Pembaptis berani supaya mereka banyak orang bertobat. Dan makanya mari kita semua harus berani berbicara tentang Yesus, ya. Harus berani kita, ya. Jangan pernah takut karena Tuhan akan menyertai kita. Ayat 12, sejak tampilnya Yohanes Pembaptis hingga sekarang kerajaan surga diserong dan orang menyerongnya mencoba menguasai, sampai dengan kita juga, ya. Bicara tentang kerajaan surga, sampai banyak hamba Tuhan, ya, yang bertentang kebenaran tentang Yesus, banyak mereka dianiaya, banyak mati syahid, saudara. Dan buktinya Yohanes Pembaptis juga dipenggal, saudara, ya. Kalau Injil, kalau Rasul Yohanes masuk dalam kitab Wahyu, yaitu di Pulau Patmos dibuang. Dalam sejarah Rasul Yohanes pernah digoreng, saudara, tapi tidak mati, tapi dibuang di Pulau Patmos. Jadi semua tentang Yesus. Ayat 13, semua nabi dan kitab Taurat bernubuat hingga tampil Yohanes. Dan jika kamu mau menerimanya, ialah Elia yang akan datang itu. Siapa yang bertelinga, hendaklah ia mendengar. Jadi Yesus kan sering ngomong, nanti Nabi Elia akan datang. Itu Elia bicara tentang Yohanes Pembaptis, saudara, ya. Terus ayat 16, dengan apakah yang akan kumpamakan angkatan ini? Mereka cuma anak-anak yang duduk di pasar dan berseru kepada teman-temannya, kami minum seruling bagimu, tapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tapi kamu tidak berkabung. Karena Yohanes datang, ia tidak makan dan tidak minum. Dan mereka berkata, ia kerausan setan. Kemudian manusia datang, ia makan dan minum. Dan mereka berkata, lihatlah, ia seorang pelap dan peminum, sahabat pemuncukai dan orang berdosa. Tapi hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya. Jadi inilah Yesus, orang yang datang kepada percaya Tuhan sampai detik ini, ya, yang sudah saya katakan dalam 2 Timotius. Banyak orang dianiaya, dihina, menolak tentang Yesus. Ya, dianggap Yesus itu pelahap, peminum lah, dihina, saudara. Ya, padahal Yesus datang memang mencari orang yang berdosa, saudara. Orang terhilang dicari oleh Yesus. Seperti dalam Lukas 19 ayat 10 dikatakan, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Dan Yesus memang datang untuk mencari orang berdosa, supaya orang berdosa diselamatkan, percaya kepada Tuhan. Seperti di dalam Matius 9 ayat 13,
Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Tertulis pula saudara di dalam 1 Timotius, Rasul Paulus katakan dalam 1 Timotius pasal 1 ayat 15 dikatakan, perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Di antara mereka akulah yang paling berdosa. Kita adalah orang berdosa, tapi karena anugerah Tuhan kita dipanggil, kita diselamatkan. Oleh itu mari kita mau hidup sesuai dengan perintah Tuhan. Kita mau hidup di dalam firman Tuhan. Kita ikuti jejak Yesus. Mau hidup di dalam firman Tuhan. Jadilah pelaku firman Tuhan. Sehingga nanti kalau janji Tuhan, kalau Yesus datang, Dia akan menjemput kita semua. Kita masuk di dalam kerajaan surga buat selama-lamanya. Amin. Tuhan semua berkati kita semua. Mari datanglah ada Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Dia tunggulah lembu dan manislah. Amin. Haleluya. Dia hancurkan semua ikatan dosamu. Amin. Haleluya. Dan terima genah Tuhan Yesus Juru Selamat kita. Amin. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari paling jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita datang kepada Yesus. Terimalah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Puji Tuhan, Yesus memberkati kita semua. Sebelum kita berbaring tidur, mari kita mau berjaga dan berdoa. Ikuti firman Tuhan, karena Yesus memberikan teladan yang sempurna. Biar hari-hari kita melangkahlah di dalam firman Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Tuhan bersama kita. Immanuel. Puji Tuhan oleh. Amin. Haleluya.